Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Pak TB yang akan membahas materi IPAS kelas 4 bab 2 wujud zat dan perubahannya. Namun sebelumnya Bapak TB minta untuk anak-anak untuk menekan tombol subscribe dan klik like-nya. Baiklah anak-anak, kita mulai ya untuk materinya ya. Bab 2 wujud zat dan perubahannya. Topik A, materi makhluk apa itu? Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak ya, mengenali materi dan karakteristiknya, mempelajari karakteristik wujud zat dan materi, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi. Nah, pertanyaan esensialnya, apa itu materi? Seperti apa saja wujud zat materi? Bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Nah, di sini Pak TB sertakan ya, ada percakapan anak-anak ya. Bapak sertakan tentang percakapannya. Wah, ramai sekali ya. Tidak juga kok. Ini ada banyak yang jualan makanan. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Sayangnya ada banyak sampah juga. Nah, anak-anak, di alam semesta tempat kita tinggal ini terdiri atas banyak materi. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Baiklah anak-anak, kita bahas bersama. Selanjutnya, apa itu massa? Kita cari tahu yuk. Untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan berikut. Nah, ini Pak TB berikan contoh ya, contoh gambar tentang dua timbangan, yang satu tanpa menggunakan benda dan yang satu menggunakan benda. Nah, coba anak-anak itu ya, dilihat ya, dapat disimpulkan. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil misalnya ya, timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Nah, coba kita lakukan bersama anak-anak. Ada contoh gambar 3 yaitu ya. Seberapa berat makanan ini? Anak-anak bisa mencari kemasan yang ada di lingkungan sekolah atau rumah masing-masing. Kemudian amati kemasan tersebut, angka yang diberi akhiran G. G itu merupakan gram. Seperti contoh gambar-gambar berikut ya. Nah, anak-anak setelah melihat kemasan makanan dan melihat angkanya, coba laporkan kepada bapak atau ibu guru yang ada di sekolahan. Nah, untuk gambar pertama itu beratnya adalah 60 gram. Yang kedua 370 gram. Sedangkan yang ketiga 400 gram. Anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari di awal, marilah kita refleksikan bersama. 1. Menurut kalian apa itu massa? Yang kedua, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil, massanya selalu lebih kecil? Dan yang terakhir, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Anak-anak, Pak TB juga sertakan alternatif jawaban dari refleksi tersebut. Yang pertama, yaitu massa merupakan besaran dari suatu benda. Yang kedua, berdasarkan pengamatan yang kita ketahui, benda yang memiliki ukuran yang besar biasanya memiliki massa yang lebih besar. Begitu juga dengan benda yang memiliki ukuran kecil, biasanya memiliki massa yang lebih kecil juga. Tetapi ukuran massa suatu benda tidak selalu dikatakan seperti itu anak-anak. Kenyataannya, terdapat benda yang memiliki ukuran lebih besar, namun memiliki massa yang lebih kecil. Contohnya, buku tulis. Ukurannya lebih besar dari sendok makan. Namun, sendok makan memiliki massa yang lebih besar dari buku tulis. Dan yang terakhir, untuk menentukan massa ya, anak-anak, untuk menentukan massa suatu benda, kita dapat menimbangnya menggunakan alat berupa timbangan.
Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya, tentang ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air, yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru atau ruangan, paru-paru kita ya, atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Sekarang anak-anak, kita mari mencoba. Di situ ada gambar ya, ada gambar botol, toples, dan seorang anak kecil, juga pernyataan deskripsi ya. Sekarang Bapak jelaskan tentang apa itu volume. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, mari kita lihat demonstrasi aktivitas mengukur volume suatu benda di samping. Siapkan beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Anak-anak, misalkan di dalam toples itu kita sertakan air putih biasa. Di dalam mangkok atau gelas itu misalkan kita berikan cairan kecap atau mungkin cairan susu kental manis. Nah, dari percobaan tersebut, air dapat menempati atau sesuai dengan wadahnya ya, menempati ruang sesuai dengan wadahnya. Kita coba anak-anak, kita simpulkan bersama. Yang satu, kita sudah mempelajari tentang materi, di mana merupakan suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Yang nomor dua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, kita sudah mempelajari juga tentang semakin banyaknya jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan materi kali ini Bapak akhiri cukup sekian dulu. Kita ketemu di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.